Bisakah kita terus belajar untuk lebih mengasihi? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Kemanapun Ku Mau Pergi, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 30 Juli 2026. Pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Mengatasi Penyembahan Berhala. Dalam 1 Korintus 8 ayat 1-3, Paulus berargumen bahwa kasih kepada Allah menjaga seseorang agar terhindar dari penyembahan berhala. Argumen ini dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat 1. Dalam 1 Korintus 8 ayat 3, ia berbicara mengenai kasih kita kepada Allah. Ia berkata, janganlah ada seorang pun yang mencari kepentingan sendiri, tetapi setiap orang harus mencari kesejahteraan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Inilah kasih terhadap sesama. Bacalah Markus 10 ayat 17-22 dan Markus 12 ayat 28-31. Apa kesamaan antara kedua bagian ini dan bagaimana penerapannya terhadap situasi dalam 1 Korintus 10? Saya baca Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Markus 12 ayat 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam 1 Korintus 10, Paulus melakukan hal yang persis sama dengan apa yang dilakukan Yesus dalam Markus 12 ayat 28-31, yaitu ia memadukan dua hukum terutama dalam Taurat, kasih kepada Allah di atas segalanya dan kasih kepada sesama. Dalam kisah tentang seorang pemimpin muda yang kaya, Yesus menyatukan kedua jenis kasih ini dengan cara merujuk pada Ulangan 6 ayat 4 dan bagian kedua dari 10 perintah Allah. Masalah pemuda kaya itu adalah ia lebih mengasihi harta miliknya daripada mengasihi Allah dan sesamanya. Ia lebih menghargai harta duniawinya daripada harta surgawi. Ia lebih menghargai uangnya daripada orang miskin. Ia adalah seorang penyembah berhala. Mengikuti ajaran Yesus, Paulus mengisyaratkan bahwa prinsip mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri harus diterapkan pada situasi-situasi hipotetis yang ia sebutkan dalam 1 Korintus 10 ayat 27 dan 28. Ini berarti bahwa hal-hal yang secara hukum diperbolehkan pun mungkin tidak bermanfaat atau tidak membangun karena hal-hal tersebut dapat melukai hati nurani orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23. Prinsip ini dirangkum dengan sangat baik dalam kata-kata, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Dengan menyatakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan demi kemuliaan Allah, Paulus menunjukkan bahwa penyembahan berhala dapat wujud dalam berbagai bentuk, sebab apapun yang merebut kemuliaan yang hanya milik Allah semata merupakan suatu bentuk penyembahan berhala. Perkataan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 11 ayat 1 menjadi kesimpulan bagi pasal 8 sampai 10. Ia menegaskan bahwa ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan keuntungan orang banyak supaya mereka diselamatkan. 1 Korintus 10 ayat 33. Demikianlah cara ia meneladani Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Bagaimana Anda bisa belajar untuk lebih mengasihi sesama seperti diri sendiri? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini yang kami baru saja pelajari. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami ya Tuhan mengenai hukum-Mu, di mana hukum-Mu menegaskan tentang kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan ini dengan kekuatan kami, tapi kami tahu Engkau akan menguatkan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 30 Juli 2026.
Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.